Halo rekan-rekan mahasiswa bimbingan dan konseling. Senang sekali rasanya bisa memandu sesi pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sejujurnya akan benar-benar mengubah cara pandang Anda saat berhadapan dengan klien nanti. Kita akan membedah secara mendalam tentang konseling keluarga dengan pendekatan sistem. Sebagai calon konselor, wajar banget ya kalau kita seringkali otomatis hanya fokus pada satu individu yang sedang bermasalah. Tapi di sesi ini, kita akan ubah pola pikir itu. Kita tidak akan lagi melihat individu secara terpisah. Sebaliknya, kita akan belajar melihat keluarga itu layaknya sebuah ekosistem utuh yang saling terhubung. Di mana kalau satu orang saja mengubah perilakunya, efek dominonya pasti akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga yang lain. Menarik kan? Yuk kita mulai! Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dengan pengantar dan konsep dasarnya, lalu masuk ke pendekatan struktural dari Salvador Minuchin beserta teknik-tekniknya. Setelah itu, kita lihat bagaimana dinamikanya di sekolah, dan terakhir, kita bahas apa sih sebenarnya tujuan akhir dari konseling ini. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengantar pendekatan sistem keluarga. Di sini, kita butuh pergeseran mindset yang sangat fundamental. Coba kita bandingkan dulu ya paradigma lama dengan paradigma sistem yang baru ini. Dulu, kalau ada anak bermasalah, kita tuh fokusnya cuma ke dalam diri anak itu saja. Seolah-olah penyakit atau masalahnya murni nempel di si anak. Nah, paradigma sistem mengubah total cara pandang itu. Sekarang, kita memahami perilaku seseorang itu lewat pola relasi dan komunikasinya di dalam keluarga. Logikanya begini, kalau satu orang di rumah itu berubah, ya seluruh sistem rumah itu pasti akan ikut goyah atau bergeser. Jadi kita nggak lagi sekedar mencari kambing hitam, tapi kita mulai melihat jaringannya secara utuh. Lalu pertanyaannya, kenapa sih pergeseran cara pandang ini jadi mutlak banget diperlukan sekarang? Jawabannya simpel, zaman sudah berubah drastis. Modernisasi, orang tua yang luar biasa sibuk, sampai tekanan ekonomi yang makin berat, itu semua sudah merombak total struktur dan cara keluarga berkomunikasi sehari-hari. Kasus kenakalan remaja atau anak bermasalah di sekolah itu seringnya cuma ujung dari gunung es yang berakar dari keretakan di rumah. Jadi, kalau kita mau memahami siswa zaman sekarang tanpa melihat latar belakang sosial keluarganya, wah itu hampir mustahil. Pendekatan sistem inilah jawaban agar kita bisa benar-benar membantu keluarga itu bangkit dengan cara yang lebih sehat. Sekarang kita beralih ke bagian kedua, yaitu konsep dasar sistem keluarga. Mari kita ibaratkan keluarga itu seperti mainan gantung bayi atau mobile. Kalau Anda sentuh satu bagian saja, pasti seluruh strukturnya ikut bergoyang kan? Konsep yang pertama adalah keseluruhan atau wholeness. Keluarga itu bukan cuma soal ayah ditambah ibu ditambah anak, bukan begitu matematikanya. Keseluruhan keluarga itu punya makna dan nyawa yang jauh lebih besar dari sekadar gabungan individu-individu di dalamnya. Poin krusial buat Anda sebagai konselor adalah Anda nggak akan pernah bisa utuh memahami masalah seorang siswa kalau Anda cuma menyoroti siswa itu sendirian di ruang BK. Anda harus melihat kesatuan sistemnya. Konsep kedua yang nggak kalah penting adalah umpan balik atau feedback. Ingat ya, komunikasi dalam keluarga itu nggak berjalan lurus, melainkan melingkar. Bayangkan seperti ini, perilaku si A memancing reaksi si B, lalu reaksi si B ini berbalik lagi mempengaruhi si A. Begitu terus, membentuk semacam lingkaran interaksi yang terus berputar tiada henti. Selanjutnya, homeostatis. Nah, ini yang seringkali bikin kita geleng-geleng kepala. Keluarga itu punya semacam insting alami untuk mempertahankan keseimbangan mereka. Tapi masalahnya, kadang keseimbangan yang dipertahankan itu justru keseimbangan yang beracun alias tidak sehat. Keluarga bisa saja secara bawah sadar mati-matian menolak perubahan demi menjaga sistemnya tetap stabil. Makanya, kadang ada siswa yang terus-terusan berulah di sekolah karena, ironisnya, ulah negatif itulah yang selama ini mengalihkan perhatian orang tuanya dari perceraian misalnya. Ulah si anak itulah yang secara aneh menjaga keseimbangan di rumahnya. Konsep yang keempat adalah equifinality. Sederhananya, banyak jalan menuju Roma. Satu hasil akhir atau satu masalah keluarga itu bisa dipicu oleh jalur atau faktor yang beda-beda banget. Misalnya, Anda punya siswa yang suka bolos atau bikin onar. Jangan buru-buru melabeli dia anak pemalas. Lewat kacamata equifinality, kita tahu persis bahwa onarnya anak ini bisa jadi akar masalahnya beda-beda. Bisa dari pertengkaran hebat orang tuanya semalam, kurangnya kasih sayang, atau bahkan karena tekanan ekonomi keluarga yang bikin dia stres tapi nggak bisa cerita. Jadi, mulai sekarang sebagai konselor yang punya pola pikir sistem, kita harus stop bertanya, apa sih yang salah dengan anak ini? Buang jauh-jauh pertanyaan itu.
Ganti dengan pertanyaan yang jauh lebih tajam. Pola hubungan keluarga seperti apa yang bikin masalah anak ini awet terus? Pertanyaan inilah yang bakal memaksa kita berhenti mencari siapa yang salah dan mulai membongkar aturan, batasan, serta pola interaksi yang selama ini tersembunyi di balik pintu rumah mereka. Masuk ke bagian ketiga, mari kita bahas pendekatan struktural dari Salvador Minuchin. Minuchin ini memberi kita semacam peta yang sangat jelas untuk melihat bagaimana sebuah keluarga itu diorganisasikan secara internal. Menurut Minuchin, keluarga itu terbagi jadi beberapa subsistem atau semacam departemen dengan fungsinya masing-masing. Ada subsistem suami istri yang fokusnya murni menjaga relasi romantis dan kemitraan pasangan. Lalu ada subsistem orang tua, nah ini beda lagi nih, tugasnya murni soal pengasuhan dan menetapkan aturan untuk anak. Terakhir ada subsistem saudara kandung. Ini semacam laboratorium mini buat anak-anak belajar berbagi, negosiasi, dan bersaing secara sehat. Kuncinya, setiap subsistem ini wajib berjalan sesuai porsinya masing-masing. Sayangnya, masalah mulai meledak ketika 3 elemen kritis keluarga ini kacau: aturan, batas, dan kekuasaan. Mari kita ambil contoh soal batas. Kalau batas antar subsistem itu terlalu kaku, keluarga jadi terasa dingin, nggak ada dukungan emosional. Tapi kalau batasnya terlalu longgar, wah perannya bakal tumpang tindih. Contoh paling klasik dan sering kita temui, seorang anak tiba-tiba dijadikan tempat curhat atau wasit saat ayah dan ibunya bertengkar. Ini namanya menempatkan kekuasaan dan beban berat yang sama sekali bukan porsi si anak. Dan tebak apa yang terjadi? Dari situlah stres dan masalah perilaku si anak mulai meledak di sekolah. Nah, di bagian keempat ini, kita akan masuk ke teknik konseling keluarga struktural. Kita beralih dari yang sifatnya teori, langsung masuk ke kotak peralatan praktis yang akan Anda pakai di ruang konseling nanti. Sebelum Anda bisa mengutak-atik struktur keluarga klien, Anda wajib masuk dulu ke dalam sistem mereka tanpa memicu penolakan. Ini yang kita sebut teknik joining. Ada 3 jurus andalannya. Pertama, akomodasi. Anda menyesuaikan diri dengan vibe atau gaya keluarga tersebut. Kedua, tracking. Anda ibarat detektif yang terus mengikuti alur omongan mereka untuk memetakan siapa yang dominan. Dan ketiga, mimesis. Anda meniru secara halus, bahasa, postur, atau kebiasaan mereka supaya Anda diterima. Ingat, tujuan joining itu bukan berarti Anda memihak salah satu anggota ya, tapi ini cara membangun rasa aman dari dalam, supaya Anda nggak dianggap sebagai ancaman dari luar. Kalau Anda sudah diterima, barulah Anda bisa mengeluarkan salah satu teknik paling wow dari Minuchin, yaitu enactment. Ketimbang Anda cuma manggut-manggut dengerin curhatan satu pihak yang pastinya subjektif, Anda langsung minta mereka memperagakan konfliknya di depan Anda. Coba bayangkan, Anda meminta seorang ibu dan anaknya untuk mengulang kembali perdebatan sengit mereka soal PR matematika, detik itu juga di ruangan Anda. Dari adegan langsung ini, topeng mereka akan lepas, dan pola komunikasi asli yang mungkin selama ini ditutupi akan langsung terlihat sangat jelas. Tentu saja, Anda juga dibekali alat bantu lain. Ada teknik fokus, di mana Anda harus jeli memilih satu isu paling penting dari rentetan panjang keluhan mereka. Lalu ada intensitas, yaitu momen di mana Anda sengaja menekan gas atau memberi penekanan kuat pada satu pesan penting supaya keluarga ini akhirnya ngeh sama pola buruk mereka sendiri. Terakhir, reframing. Ini seperti mengganti bingkai foto. Anda membantu mereka melihat masalah usang yang sama, tapi kali ini dengan kacamata yang benar-benar baru, lebih objektif, dan pastinya lebih sehat. Selanjutnya di bagian 5, dinamika anak, keluarga, dan sekolah. Ini saatnya kita menghubungkan semua teori hebat tadi langsung ke medan tempur Anda nantinya, yaitu sekolah. Coba posisikan diri Anda sebagai si anak. Mereka ini persis berada di tengah-tengah area tarik tambang antara 2 raksasa. Sistem keluarga di satu sisi dan sistem sekolah di sisi lain. Di rumah ada aturan dan ekspektasi orang tua. Sampai di sekolah mereka dihadapkan lagi sama aturan guru dan kerasnya tuntutan pergaulan. Masalah itu meledak justru ketika nilai dari rumah dan sekolah ini bertabrakan keras. Dan tebak siapa yang harus menanggung semua kebingungan itu sendirian? Betul, si anak. Dan di titik kritis inilah Anda sebagai konselor masuk. Anda sama sekali tidak bertugas mengisolasi anak dan memperbaikinya sendirian. Tugas mulia Anda adalah membangun kepercayaan. Anda harus mendorong kerjasama yang erat antara pihak rumah dan sekolah dengan memberikan dukungan yang benar-benar tanpa penghakiman. Intinya, jadilah jembatan emas penghubung yang kolaboratif antara orang tua dan sekolah. Jangan pernah memposisikan diri sebagai hakim yang sibuk menunjuk siapa yang salah. Pegang erat-erat prinsip ini saat Anda sudah turun ke sekolah nanti ya. Dan kita sampailah di bagian terakhir, bagian 6, tujuan akhir konseling keluarga.
Setelah semua lelah dan upaya menerapkan pendekatan sistemik ini, hasil seperti apa yang sebenarnya kita kejar? Kalau kita bicara spesifik, tujuan transformatif kita adalah meredakan konflik keluarga, menumbuhkan rasa toleransi antara anggota, dan mengajari mereka cara baru untuk berinteraksi dengan jauh lebih sehat. Kita mau mereka akhirnya bisa duduk bareng memecahkan masalah, dan secara khusus membantu orang tua agar ekspektasi mereka ke anak itu lebih realistis. Rekan-rekan, ingat baik-baik, tujuan akhir kita itu bukan menciptakan keluarga utopia yang sempurna tanpa celah, sama sekali bukan. Tujuan kita adalah memfasilitasi keluarga tersebut menemukan keseimbangan baru yang jauh lebih mendukung kesejahteraan mereka. Sebagai penutup diskusi kita hari ini, saya punya satu pertanyaan provokatif yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan. Menurut Anda, apa saja sih tanda-tanda spesifik di kelas yang menunjukkan bahwa masalah seorang siswa itu sebenarnya berakar kuat dari sistem keluarganya? Coba dipikirkan baik-baik, jangan lupa, semuanya itu saling terhubung. Saya sungguh berharap materi hari ini membekali Anda dengan kacamata sistemik yang lebih tajam dan empatik. Teruslah asah kemampuan ini dengan studi kasus di sekitar Anda, dan sampai jumpa di sesi pembelajaran kita yang berikutnya.